Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lawatanmu turun kiranya atas kami ya Allah Bapa di surga, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah isi hatimu boleh kami dengar melalui firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu kiranya turun atas kami memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham untuk boleh mengerti isi hati-Mu yang berbicara kepada kami pada malam hari ini. Hati kami siap untuk dicerahi oleh firman-Mu ya Allah. Berbicaralah dan berfirmanlah kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur di pasal 119, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat yang ke-16, begini tertulis di sana, mari kita mendengarkannya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur di pasal 119, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. Tentunya Mazmur 119 adalah epistel untuk hari Minggu, Minggu tanggal 17 Oktober 2021 atau Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Ini menjadi epistel kita dan artinya tanggal tersebut atau di hari Minggu ini kita akan kembali mendengarkan epistel ini. Dan malam hari ini menjadi khotbah bagi kita. Menjadi khotbah bagi kita yang menyapa dan yang boleh menegur kita, memulihkan kita dan memberkati kita. Maka Bapak Ibu saudaraku, sebagaimana hari Minggu kita akan mendengarkan tema Minggu, yakni kebahagiaan mendengar firman Tuhan, dan sekaligus juga malam hari ini menjadi tema bagi kita, kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, inilah kesaksian pemazmur bahwa kebahagiaan bagi dia adalah ketika dia mendengar firman Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan. Karena mendengar firman Tuhan berarti tahu isi hati Tuhan. Mendengar isi hati Tuhan berarti tahu akan perintah-perintah Tuhan. Mendengar perintah-perintah Tuhan berarti tahu akan jalan-jalan Tuhan. Mendengar jalan-jalan Tuhan berarti bisa menceritakan segala hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, dan merenungkan titah-titah Tuhan. Dan untuk itulah pemazmur mengakhiri di ayat yang ke-16 mengatakan komitmen yang luar biasa, karena itu adalah kebahagiaan bagi dia, yakni dia berkata, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Sebuah komitmen dia katakan Bapak Ibu saudaraku, mengakhiri daripada kebahagiaan yang dia sampaikan, yang dia persaksikan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Seorang muda dikatakan,
akan bisa menjaga kelakuannya bersih hanya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, betapa berkuasanya firman Tuhan itu untuk boleh membentengi anak-anak muda, membentengi anak-anak kita di rumah ini, ya. Untuk boleh berlaku bersih di dalam kehidupannya, untuk boleh menuntun dia hidup seturut dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, hidup seturut dengan hukum-hukum Tuhan, dan dia akan tertuntun untuk tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukankah Bapak Ibu saudaraku ada kekhawatiran Bapak Ibu tentang anak-anaknya di masa kemajuan zaman sekarang ini? Karena banyak godaan-godaan untuk anak-anak kita, di mana dan kapan saja pun godaan itu bisa menghampiri dan hadir di dalam kehidupannya. Karena begitu dekat di genggamannya sekarang dunia ini, karena dengan handphone, dengan gadgetnya, semua dia boleh ketahui. Yang tabu menurut kita, semuanya bisa dilihat dengan mata kepalanya sendiri melalui gadget yang ada di tangannya. Begitu kecil dunia ini sekarang di genggaman orang-orang muda. Ya, godaan di mana-mana. Tidak ada tempat lagi Bapak Ibu saudaraku selama handphone itu bisa dipegang, selama gadget itu bisa ada di tangannya. Tidak ada lagi tempat yang tidak bisa dimasuki, tidak bisa dihampiri, yang tidak bisa dekat dengan anak-anak kita. Maka Bapak Ibu saudaraku, kesaksian pemazmur malam hari ini, kebahagiaannya adalah firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Kata mendengar itu Bapak Ibu saudaraku bukan berarti masuk dari kanan, keluar dari kiri, atau masuk dari kiri, keluar dari kanan, bukan. Bahkan ketika dikatakan berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, mendengar lalu merenungkannya di dalam hatinya. Lalu setelah itu Bapak Ibu saudaraku, dia gumuli. Lalu dia berpegang teguh ke sana, dia percayai. Lalu dia hidupi, bertumbuh firman itu bagi dia. Ini yang dikatakan oleh pemazmur. Kalau pemazmur adalah Raja Daud, dia adalah seorang raja. Dia tahu bagaimana faedah, dia tahu bagaimana fungsi, dia tahu bagaimana betapa hebatnya dan kuasanya daripada firman untuk boleh membentengi dia untuk tetap berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, kebahagiaan mendengar firman Tuhan biarlah dimiliki setiap orang di rumah ini. Jangan justru stres, jenuh, bosan, atau jauh, atau tidak pernah mendengar firman Tuhan. Lebih banyak mendengar kata dunia ini, lebih banyak mendengar godaan-godaan, bisikan-bisikan jahat, roh-roh zaman ini kepada dia. Tapi mari Bapak Ibu saudaraku, kebahagiaan kita memang bermacam, beragam pemahaman akan kebahagiaan itu. Ada orang berkata kebahagiaan yang akan dia miliki ketika dia boleh menikmati, menerima pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan dalam kehidupannya. Boleh menikmati harta benda, boleh memiliki harta benda yang banyak, boleh memiliki keturunan yang banyak, boleh memiliki kehormatan yang banyak. Benarkah seperti itu Bapak Ibu saudaraku? Belum tentu. Ketika orang memiliki harta benda, belum tentu dia boleh bahagia. Kalau hanya harta benda boleh dia miliki Bapak Ibu saudaraku, ingat tidak jarang banyak orang bunuh diri. Bukan karena miskin, tapi justru bingung dengan harta bendanya. Mungkin karena harta bendanya hilang. Bisa orang stres, bisa orang gila. Mungkin tidak tahu menempatkan dan menikmati harta bendanya sehingga dia bisa stres. Maka kebahagiaan oleh karena harta benda belum tentu. Karena buktinya banyak orang diikuti dan dibayang-bayangi ketakutan dan kecemasan karena harta benda yang melimpah. Kemana-mana dia tidak tenang. Demikian juga dengan keturunan. Banyak orang berkata dengan memiliki keturunan justru dia akan mendapat kebahagiaan. Belum tentu. Karena bisa dengan keturunan mempercepat ya stres. Karena tidak jarang kita dengar ya Bapak Ibu saudaraku. Karena mendengar kelakuan anak-anaknya dia bisa mati tiba-tiba. Karena tidak kuat dengan melihat perilaku anak-anaknya, tidak kuat melihat ke perbuatan anak-anaknya, bisa bunuh diri. Maka tidak jaminan Bapak Ibu saudaraku keturunan itu. Banyak orang yang tidak keturunan juga bahagia
senang, bisa menikmati. Bahkan ada keluarga seperti yang kita dengar di barat sana, di Eropa sana ya, mau menikah ya dengan di atas perjanjian, tapi tidak untuk memberikan keturunan, bisa saja seperti itu karena dia lebih bahagia di sana. Adakah Bapak Ibu saudaraku kebahagiaan karena mendapatkan kehormatan? Belum tentu. Banyak orang dihormati di satu tempat, tapi di tempat yang lain justru dihina dan direndahkan. Jadi belum tentu Bapak Ibu saudaraku. Maka sungguh indah firman Tuhan. Apapun yang boleh kita inginkan Bapak Ibu saudaraku, apakah itu harta, apakah itu keturunan, apakah itu kehormatan Bapak Ibu saudaraku, atau pencapaian, keberhasilan, kesuksesan yang kita miliki. Ingat, semuanya itu akan mendatangkan sukacita bagi kita kalau semuanya itu diterangi dan dicerahi oleh firman Tuhan. Karena ingat, ketika kita memahami semuanya ini dalam artian, dalam ruang lingkup firman Tuhan, maka kita akan boleh mempergunakannya dan memakainya. Dan kita yang berkuasa atasnya, bukan dia yang berkuasa atas kita. Maka kalau sudah firman Tuhan yang mencerahi, firman Tuhan yang menerangi, maka kita akan boleh mempergunakannya dan kita akan menjadi tuan bagi semuanya itu. Bukan menjadi hamba bagi uang, tidak menjadi hamba bagi harta kekayaan, tidak menjadi hamba bagi keturunan, bukan menjadi hamba bagi ambisi akan kehormatan. Tapi kita akan sanggup mengendalikan dan menguasainya kalau firman Tuhan sudah berotoritas penuh bagi kita. Maka sungguh indah pemazmur berkata, kebahagiaan mendengar firman Tuhan, kebahagiaan mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan membentengi kita dari banyak godaan, akan senantiasa menjaga kita untuk tidak menyimpang dari yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa dan dimanapun engkau ya, khususnya anak muda di rumah ini, anak-anak kita, mari kita tetap pelihara firman Tuhan itu. Memelihara firman Tuhan berarti menghidupinya. Menghidupi firman Tuhan berarti membiarkan hidup kita dikendalikan, ya, dikuasai oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang hidup akan menuntun kita untuk boleh berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu firman Tuhan malam hari ini yang dikatakan oleh pemazmur, mari kita miliki semuanya. Biarkan firman Tuhan yang berotoritas penuh kepada kita, maka kita akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah rumah tangga pada malam hari ini, karena semua boleh mendengarkan firman Tuhan, dan oleh firman Tuhan, anak-anak kita, anak-anak muda di rumah ini, bapak ibu di rumah ini, semua kita, pribadi lepas pribadi di rumah ini, akan dituntun oleh firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasihlah Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah menyapa kami. Biarlah kami boleh menikmati kebahagiaan karena firman-Mu yang senantiasa membentengi kami, yang senantiasa menuntun kami, dan firman-Mu lah yang mengarahkan langkah kami sehingga kami boleh terpelihara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya setiap orang di rumah ini akan dilimpahi sukacita yang daripada Tuhan. Karena firman-Mu sungguh berotoritas penuh untuk boleh mengendalikan, mengambil alih hati kami, bahkan memulihkan kami, sehingga kami boleh berlaku benar seturut dengan kehendak-Mu. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap kepala yang ada di rumah ini, sehingga kami boleh menikmati jamahan-Mu, sentuhan-Mu ya Allah, yang memberkati kami. Tak satu pun dari antara kami yang tidak menikmati sukacita dan berkat pada malam hari ini. Terpuji Engkau Bapa di surga, yang berkenan untuk memberkati rumah ini dan seisinya, karena Engkau Allah yang telah melawat kami di dalam ibadah ini. Dan bagimu lah hormat, pujian, dan kemuliaan dalam Kristus kami berdoa. Amin.